Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab 7 dari CPUB edisi tahun 2018, yaitu tentang pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari penerapan CPUB di industri farmasi. Secara garis besar tidak banyak perubahan bila dibandingkan antara CPUB 2012 dengan CPUB 2018 ini. Namun demikian ada beberapa hal penting yang diatur dalam CPUB 2018 tetapi tidak diatur di dalam CPUB 2012. Apa saja perubahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi industri farmasi di Indonesia? Simak terus video ini hingga tuntas. Materi dalam video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-18 dari materi belajar manajemen farmasi industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik atau CPUB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Sehingga CPUB memberikan perhatian yang penting pada bab ini. Secara garis besar tidak banyak perubahan antara CPUB 2018 dibandingkan dengan CPUB 2012. Namun demikian ada beberapa hal krusial yang diatur dalam CPUB 2018 tetapi tidak diatur dalam CPUB 2012, yaitu antara lain yang pertama adalah penilaian produk jadi hendaklah mencakup semua faktor yang terkait, termasuk kondisi produksi, hasil pengujian selama proses, evaluasi dokumen produksi termasuk pengemasan sesuai dengan spesifikasi produk jadi dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhirnya. Kemudian personel pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk melakukan pengambilan sampel dan penyelidikan yang sesuai. Kemudian peralatan laboratorium hendaklah tidak dipindah-pindahkan di antara area yang berisiko tinggi untuk menghindarkan kontaminasi silang. Khusus untuk laboratorium mikrobiologi juga hendaklah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya resiko kontaminasi silang tersebut. Kemudian ada penambahan poin mengenai pentingnya dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan mutu. Selanjutnya, wadah sampel untuk kegiatan pengambilan sampel diberi label yang menjelaskan isi, disertai dengan nomor batch, kemudian tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang diambil sampelnya tadi. Kemudian personel yang mengambil sampel juga hendaklah menerima pelatihan awal dan reguler dengan disiplin yang relevan dalam pengambilan sampel yang benar. Kemudian terdapat juga beberapa perubahan istilah, yaitu program stabilitas ongoing pada CPUB 2012 menjadi program stabilitas pasca pemasaran pada CPUB 2018. Selain itu, pada CPUB 2018 ini mensyaratkan terdapat persyaratan baru, yaitu tentang transfer metode analisa. Hal ini juga terkait dengan penerapan Quality by Design atau QBD yang mulai diimplementasikan pada CPUB edisi tahun 2018 ini. Nah, dalam pengaturan CPUB ini diatur antara lain beberapa hal, yaitu pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah terbukti memenuhi persyaratan tadi. Kemudian pengawasan mutu ini tidak terbatas pada kegiatan laboratorium saja, tetapi juga terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Kemudian bagian pengawasan mutu harus independen, tidak tergantung dengan bagian produksi, dan merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau quality management system dalam upaya menjamin setiap produk yang dia hasilkan. Seperti yang sudah kita bahas pada bab 1 mengenai sistem mutu industri farmasi, bahwa terdapat 4 tugas utama dari Departemen QC, yaitu yang pertama memastikan
bahwa bahan awal untuk produksi obat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan untuk identitas, kekuatan, kemurnian, kualitas, dan keamanannya. Ini yang kita sebut dengan pemeriksaan bahan awal. Kemudian Departemen QC atau bagian QC juga mempunyai tugas, yaitu untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi obat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini yang kita sebut dengan pengawasan selama proses produksi atau disebut dengan in-process control atau IPC. Kemudian Departemen QC juga bertugas untuk memastikan bahwa semua pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch obat telah dilaksanakan dan batch tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum diloloskan untuk dijual atau dan didistribusikan. Nah, ini yang kita sebut dengan evaluasi prosedur produksi dan pengkajian catatan produksi. Nah, suatu batch obat memenuhi persyaratan mutu selama waktu edar yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan salah satu tugas dari Departemen QC atau bagian QC yang kita sebut dengan program stabilitas. Nah, jadi Departemen atau bagian QC ini memiliki kewenangan khusus untuk memberikan keputusan akhir, meluluskan atau menolak atas mutu dari bahan awal, bahan kemas, produk antara, dan produk ruahan, atau hal yang terkait dengan mutu obat. Nah, jadi untuk Departemen QA ini adalah contoh bagaimana perbedaan antara Departemen QC atau bagian QC dengan bagian QA. Nah, jadi yang meloloskan atau menolak obat jadi adalah bagian quality assurance, sedangkan QC tugasnya adalah meloloskan atau menolak dari bahan baku, bahan kemas, produk antara maupun produk ruahan. Jadi ini adalah perbedaan penting dari QC maupun QA, sehingga dikatakan bahwa fungsi daripada QC adalah merupakan laboratory based function, di mana fungsi daripada QC adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian. CPUB juga mengatur bagaimana kita melakukan cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik atau good quality control laboratory practices, di mana dalam CPUB diatur bahwa untuk melaksanakan GLP ini diatur, yaitu antara lain soal bangunan dan fasilitas, kemudian personel, peralatan, reaksi dan media perbenihan, kemudian baku pembanding, penandaan, hewan pengujian, spesifikasi dan prosedur pengujian, serta catatan analisa. Ini adalah hal-hal yang diatur dalam GLP atau Good Quality Control Laboratory Practices yang diatur di dalam CPUB. Nah, kemudian ada juga persyaratan baru di dalam CPUB 2018 dibandingkan yang tidak ada dalam CPUB 2012, yaitu bahwa bangunan dan fasilitas laboratorium pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk melakukan pengawasan mutu yang disebutkan pada bab 3 tentang bangunan dan fasilitas yang sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu. Kemudian peralatan laboratorium yang seperti yang disebutkan tidak boleh dipindah-pindahkan di antara area berisiko tinggi untuk menghindarkan kontaminasi silang. Jadi alat yang digunakan untuk pengujian di area yang berisiko tinggi seperti misalnya produksi beta-lactam, penisilin misalnya, tidak boleh dipakai untuk produksi yang non beta-lactam, atau misalnya untuk produk-produk yang digunakan untuk sitotoksik misalnya, juga tidak boleh digunakan untuk di bagian yang lainnya. Jadi peralatan laboratorium tadi tidak boleh dipindah-pindahkan di antara area yang berisiko tinggi tadi. Kemudian khusus untuk laboratorium mikrobiologi ini harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi silang. Kenapa? Karena di dalam lab mikrobiologi ini terdapat begitu banyak bakteri yang kita gunakan atau kuman yang kita gunakan sebagai alat uji untuk melakukan proses pengujian secara laboratorium mikrobiologi tadi. Kemudian personel, bangunan, dan fasilitas serta peralatan laboratorium hendaklah sesuai dengan jenis dan skala kegiatan pembuatan. Ini juga merupakan hal yang baru yang diatur di dalam CPUB edisi tahun 2018 ini. Kemudian penggunaan laboratorium luar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab 11 tentang kegiatan alih daya. Ini dapat diterima untuk hal tertentu. Namun hal ini hendaklah didokumentasikan dalam catatan dari pengawasan mutu. Jadi misalnya kita melakukan pengujian keluar atau melakukan pengujian di luar dari laboratorium kita, maka ini perlu dilakukan pencatatan dan juga didokumentasikan di dalam catatan dari pengawasan mutu tadi.
Nah, untuk bangunan ini terdapat beberapa persyaratan, yaitu ukuran laboratorium disesuaikan dengan jenis dan volume dari kegiatan, jumlah peralatan, serta personel yang ada di laboratorium tadi. Kemudian sebagai pedoman bisa kita gunakan, yaitu luas laboratorium adalah sama dengan jumlah dari personel dikalikan 10 sampai 20 meter persegi. Jadi misalnya kalau di dalam laboratorium tadi ada 10 personel misalnya, maka luas area laboratorium yang diperlukan adalah sekitar antara 100 sampai 200 meter persegi. Nah, ini adalah patokan umum untuk menentukan luas dari lab yang akan kita bangun, yang kita gunakan untuk proses pengawasan mutu ini. Nah, kemudian tata ruang laboratorium juga diatur sesuai dengan jenis kegiatan dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Ini hal sangat penting bahwa di laboratorium tadi ada berbagai macam pengujian yang kita lakukan, juga terdapat juga beberapa produk yang kita uji, sehingga kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi saling mengontaminasi antara satu produk dengan produk yang lainnya, meskipun itu hanya merupakan untuk pengujian. Kalau pengujiannya tidak benar, tentunya keputusan yang kita ambil juga tidak benar. Kemudian ada tempat khusus untuk melakukan pengujian, yaitu fisikokimia, pengujian biologi, kemudian pengujian mikrobiologi, dan juga pengujian radioisotop jika ada produk-produk tentang radiofarmasi. Nah, kemudian juga ruang mikrobiologi ini harus dilengkapi dengan HEPA filter. Seperti tadi disebutkan bahwa di ruang mikrobiologi ini ada begitu banyak jenis mikrobiologi, bakteri, kuman, dan sebagainya yang kita gunakan untuk melakukan pengujian, sehingga diperlukan HEPA filter untuk bisa menyaring udara yang tersirkulasi tadi. Kemudian juga harus tersedia ruangan khusus untuk ruang instrumen, adalah tempat, yaitu alat yang digunakan untuk alat-alat pengujian. Kemudian tempat untuk menyimpan sampel, ini juga perlu disiapkan ruang khusus. Kemudian ada ruang khusus untuk tempat menimbang bahan-bahan uji. Jadi ruang timbang tidak boleh campur atau bareng-bareng dengan area yang lain. Kemudian ada tempat untuk menyimpan pelarut dan pereaksi. Jadi untuk pelarut dan pereaksi ini kita gunakan yaitu rak tersendiri. Kemudian ada ruang sampel pertinggal. Jadi untuk ruang sampel pertinggal ini kita juga sediakan ruangan yang khusus kita gunakan untuk menyimpan sampel pertinggal ini yang kita gunakan apabila sewaktu-waktu kita perlukan untuk dilakukan pengujian ulang maupun pengujian untuk komparasi. Kemudian limbah dan residu ini harus ditampung dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian diberi tanda yang jelas. Selanjutnya kemudian kita serahkan kepada bagian HSE, yaitu Health, Safety and Environment, untuk kemudian diproses lebih lanjut. Apakah itu diserahkan kepada PPLI atau pengolah limbah beracun yang di luar maupun dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bangunan terpisah dengan ruang produksi dan diberi jarak minimal 3 meter. Jadi bangunan untuk lab QC itu tidak boleh berada di dalam ruang produksi, harus terpisah, diberi jarak 3 meter. Paling tidak ada koridor yang memisahkan antara ruang produksi dengan ruang QC. Jadi tidak boleh nempel, mepet tembok istilahnya gitu ya, tidak boleh. Jadi harus ada jarak antara ruang produksi dengan ruang QC. Paling tidak adalah ada koridor di antara ruang produksi dengan ruang QC. Nah, ini syarat yang diatur di JPUB. Nah, ini adalah contoh bagaimana denah laboratorium di suatu industri farmasi. Ya, jadi di situ ada ruangan, di tengah itu adalah tempat area untuk bekerja, kemudian ada rak-rak yang berisi tentang peralatan reaksi dan sebagainya. Kemudian yang ada di samping-samping itu adalah ruangan-ruangan yang terpisah tadi, ada ruang penimbangan, ada ruang pengujian mikrobiologi dan sebagainya. Nah, khusus untuk ruang laboratorium steril ini diperlukan beberapa ruangan khusus, seperti misalnya ruang untuk sediaan pengujian sterilitas misalnya. Jadi ada ruang untuk uji sterilitas, ruang untuk uji potensi dan pirogentas, di mana ruangan-ruangan ini memerlukan ruangan kelas khusus, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Sehingga kalau Anda memiliki sediaan steril, maka juga harus membangun laboratorium steril juga yang kita gunakan untuk melakukan pengujian produk-produk steril tadi. Apa itu? Pengujian sterilitas, pengujian uji potensi, dan uji pirogentas. Yang ini harus dilakukan di ruangan kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Sedangkan untuk yang non steril, bisa kita uji ruangannya apa? Kelasnya? Ya, hanya ruang kelas G, kelas black. Jadi untuk lab ini sebenarnya ruangnya kelas black, kecuali kalau kita punya
produk-produk steril, di mana kita melakukan pengujian, yaitu pengujian yang tadi sterilitas, uji potensi dan pirogenitas tadi. Maka kita perlu ruangan kelas A, kelas B dan kelas C. Nah, untuk konstruksi bangunan bangunan tadi harus tahan asam, alkali dan zat kimia yang lain. Jadi ini adalah persyaratan yang diatur dalam CPUB bahwa bangunan untuk laboratorium ini konstruksinya harus tahan terhadap asam, alkali dan juga zat kimia yang lainnya. Kemudian dilengkapi dengan unit penanganan udara khusus atau digunakan AC untuk mengkondisikan suhu yaitu 20 sampai 28 derajat Celcius. Selain itu, untuk lemari asam juga harus dilengkapi dengan alat sistem penghisap udara untuk menghindari penetrasi asam toksis. Nah, kecepatan penghisap udara ini diatur yaitu minimal 15 meter kubik per jam per meter kubik dari volume lemari asam tadi. Jadi untuk sistem penghisap udara lemari asam ini harus dilakukan kualifikasi untuk memastikan bahwa sistem penghisap udara tadi sesuai dengan persyaratan, yaitu dengan kecepatan minimal adalah 15 meter kubik per jam per meter kubik volume lemari asam, serta kecepatan aliran udaranya adalah atau velocity-nya adalah 0,4 sampai 0,6 meter per detik. Jadi lemari asam ini perlu kita kualifikasi untuk membuktikan bahwa kecepatan penghisap udara maupun kecepatan aliran udara tadi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian CPUB juga mengatur bagaimana personalia yang terlibat dalam proses pengawasan mutu obat ini. Ada beberapa persyaratan di situ, yaitu pendidikan yang sesuai, yaitu minimal analis atau D3 kimia atau D3 farmasi. Kemudian personel tadi mendapatkan pelatihan yang memadai, serta tugas dan tanggung jawab dari tiap personel dirinci dengan jelas, serta memakai alat pelindung dan alat pengaman yang sesuai dengan tugas maupun kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing analis tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana struktur organisasi di laboratorium. Jadi di situ ada kepala laboratorium atau QC manager, kemudian ada seorang asisten manager yang bertugas menggantikan apabila kepala laboratorium atau QC manager berhalangan. Kemudian ini juga bisa juga diberikan tugas tertentu, misalnya ada sebagai kepala pengujian atau kepala mikro dan sebagainya. Kemudian ada sekretaris dan administrasi, di bawahnya ada sebagian analisa, ada bagian mikrobiologi, dan juga di bagian QC. Ini adalah contoh bagaimana struktur organisasi secara sederhana di sebuah laboratorium pengawasan mutu. Jadi paling tidak kita butuh 2 orang apoteker yang ada di laboratorium QC dari suatu industri farmasi, yaitu sebagai kepala laboratorium atau QC manager dan juga asistennya atau wakilnya yang ditunjuk apabila penanggung jawab dari QC tadi berhalangan. Nah, kemudian untuk peralatan ini juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi tadi, yaitu terdapat protap atau prosedur tetap atau SOP yang berada di dekat alat atau instrumen tadi. Jadi SOP ini harus berada melekat dekat sekali, berdekatan dengan alat atau instrumen yang kita gunakan, sehingga apabila ada analis yang melakukan proses pengujian, maka dia bisa membaca bagaimana prosedur cara menjalankan atau mengoperasikan dari alat tersebut. Kemudian peralatan atau instrumentasi harus terkualifikasi. Nah, ini yang penting, nanti kita bahas bagaimana melakukan kualifikasi peralatan di laboratorium, ya, di bab yang akan datang tentang kualifikasi dan validasi nanti. Selain itu juga harus dirawat dan dikalibrasi dalam selang waktu yang telah ditentukan. Jadi alat ini terkualifikasi, dirawat dan dikalibrasi dalam selang waktu yang sudah kita tentukan. Jadi masing-masing alat punya catatan kalibrasinya, kualifikasinya, dan juga perawatannya. Kemudian diberikan penandaan yang jelas. Jadi misalnya HPLC 1 itu apa saja, HPLC 2 itu jenisnya apa, mereknya apa, dan sebagainya. Jadi masing-masing alat atau instrumen tadi diberikan penandaan yang jelas, sehingga pada saat kita melakukan pengujian ditulis atau dicatat alat mana yang kita gunakan sebagai alat pengujian yang tadi. Nah, kemudian terdapat pancuran air keselamatan atau safety shower dan pembasuh mata. Jadi di setiap laboratorium harus tersedia yaitu safety shower dan juga pembasuh mata. Nah, pancuran darurat ini harus memiliki kecepatan 20 sampai 30 PSI, atau kalau kita dari air kita gunakan adalah 76 sampai 114 liter per menit.
Jadi pada saat kita melakukan instalasi pancuran darurat ini harus kita lakukan kualifikasi dan harus bisa mengeluarkan atau air tadi adalah 76 sampai 114 liter per menit. Sedangkan untuk pembasuh mata tekanan yang digunakan adalah 10 sampai 15 psi atau minimal 15 liter per menit. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah pancuran air darurat atau safety shower, dan kemudian yang sebelah kanan adalah pembasuh mata darurat yang kita gunakan apabila terjadi kecelakaan dalam proses kerja maupun di laboratorium tadi. Nah, untuk reaksi dan media perbenihan ini CPUB juga mensyaratkan bahwa setiap penerimaan atau pembuatan reaksi dan media perbenihan harus dicatat dalam buku khusus. Media perbenihan itu bukan benih bukan benih padi atau benih kuman atau virus, bukan, tetapi adalah kalau istilahnya adalah larutan baku. Nah, jadi larutan baku. Jadi media perbenihan itu larutan bakunya. Ini harus sesuai dibuatkan protap dan diberikan label khusus. Jadi masing-masing reaksi maupun media perbenihan ini harus diberikan ada label khususnya. Nanti kita lihat ya. Nah, keterangan pada label adalah nama larutan peniternya, kemudian berapa konsentrasinya, faktor standarisasi, kemudian batas waktu penggunaannya kapan harus dilakukan standarisasi ulang, dan juga kondisi penyinaran seperti apa. Jadi di masing-masing bahan reaksi tersebut atau media perbenihan atau larutan baku tersebut harus diberikan tanda yang jelas. Nah, untuk memastikan kesesuaian media perbenihan, maka pada proses pembuatan media perbenihan harus diberikan kontrol positif dan juga kontrol negatif. Nah, ini adalah untuk yang digunakan untuk di laboratorium mikrobiologi. Jadi media perbenihan ini adalah digunakan untuk media biologi, yaitu baku untuk baku untuk pengujian, gitu ya. Nah, ini adalah penandaannya. Jadi bila perlu tanggal penerimaan setiap bahan yang digunakan untuk kegiatan pengujian, misalnya bereaksi dan baku pembanding, hendaklah tercantum pada wadahnya. Kemudian dalam hal tertentu perlu dilakukan uji identifikasi dan atau pengujian lain untuk bahan reaksi pada waktu diterima atau sebelum digunakan. Jadi ini adalah label yang tadi disebutkan, penandaan tadi, label wadah untuk larutan peniter maupun wadah untuk sampel. Nah, ini baku pembanding. Baku pembanding terdiri dari baku pembanding primer, baku pembanding sekunder, dan juga baku pembanding kerja atau working standard ya. Nah, baku kerja dibuat dari bahan aktif yang telah dibakukan terhadap baku pembanding primer atau baku pembanding sekunder. Jadi baku kerja ini bisa kita gunakan dari bahan aktif yang telah dibakukan tadi. Untuk uji kualitatif, maka uji baku kerja minimal adalah 6 kali pengulangan dengan RSD kurang dari 2%. Jadi syarat bahan baku aktif yang bisa kita gunakan untuk baku kerja adalah jika kita lakukan uji kualitatif, maka hasil 6 kali pengulangan RSD-nya kurang dari 2%. Ini adalah untuk baku kerja. Nah, pada baku tersebut diberikan keterangan pada label, yaitu kadarnya, kemudian tanggal pembuatan, tanggal kedaluarsa, kemudian tanggal pertama kali tutup wadah tadi dibuka, kemudian bagaimana kondisi penyimpanan dari baku pembanding tadi. Kemudian bahan awal yang digunakan ini ada syaratnya, yaitu pilih bahan awal dengan kedaluarsa yang terpanjang dan kemunian yang tinggi sesuai dengan spesifikasinya. Jadi untuk baku kerja ini bisa kita gunakan tadi menggunakan bahan awal yang sudah kita lakukan uji kualitatif tadi. Kemudian untuk spesifikasi dan prosedur pengujian. Spesifikasi ini harus terdapat spesifikasi untuk semua bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mencakup spesifikasi dan prosedur pengujian mengenai identitas, kemurnian, mutu, dan kadar atau potensi. Nah, biasanya yang membuat spesifikasi ini siapa? Masih kan nggak kemarin yang membuat spesifikasi siapa? Yang paling tahu bahan yang kita gunakan, paling tahu bagaimana sifat-sifatnya, yang paling tahu bagaimana bentuk spesifikasinya, yang paling tahu siapa? Ya, R&D. Jadi spesifikasi yang membuat siapa? R&D. Yang menguji siapa? Yang menguji QC. Nah, jadi yang membuat spesifikasi adalah R&D, yang melakukan pengujian adalah bagian quality control atau QC. Yang menyetujui siapa? Nah, yang menyetujui QA, quality assurance. Jadi spesifikasi ini dibuat oleh R&D,
dikerjakan, yang melakukan pengujian adalah bagian QC dan disetujui oleh bagian quality assurance. Nah, sehingga kalau kita lihat hubungan antara bagian R&D, bagian QC, bagian R&D, bagian QA, ini adalah melakukan satu kesatuan dalam sistem manajemen mutu industri farmasi tadi. Nah, kemudian untuk prosedur pengujian dapat persyaratannya itu seluruh prosedur pengujian harus tervalidasi. Nah, sekarang siapa yang bikin prosedur pengujian? Yang paling tahu cara menguji bahan baku siapa? Tadi kan kalau spesifikasi adalah R&D, tapi cara ngujinya yang paling tahu siapa? Yang paling tahu adalah bagian quality control. Jadi yang membuat prosedur pengujian siapa? Ya bagian QC. Nah, supaya pengujian ini benar, tidak salah melakukan pengujian, maka harus diapain? Divalidasi. Siapa yang memvalidasi? Bagian quality assurance. Nah, jadi yang membuat prosedur adalah bagian QC, yang melakukan pengujian adalah bagian QC, yang memvalidasi adalah bagian quality assurance. Nah, jadi seluruh prosedur pengujian harus tervalidasi. Yang memvalidasi adalah bagian quality assurance. Nah, sesuai dengan dokumen registrasi. Jadi prosedur pengujian ini harus sesuai dengan dokumen registrasi yang kita serahkan kepada Badan POM pada saat kita melakukan proses pengajuan pendaftaran nomor izin edar. Jadi tidak boleh antara pengujian dengan yang kita sampaikan, kita submit kepada Badan POM berbeda. Nah, ini harus sama. Sehingga kadang-kadang Badan POM kalau datang ke kita membawa satu gembok dokumen termasuk dokumen pengujiannya. Nanti kita cocokkan antara pengujian yang kita lakukan dengan dokumen registrasinya. Kemudian mencakup antaranya adalah jumlah sampel yang diperlukan dan disimpan untuk rujukan. Kemudian jumlah tiap reaksi, larutan dapar dan sebagainya. Kemudian juga di dalam prosedur tadi harus ada rumus perhitungan yang digunakan. Jadi untuk menentukan kadar tertentu kita gunakan rumus tertentu. Nah, ini harus ada perhitungannya di dalam protap tadi. Kemudian nilai yang diharapkan dari batas dan batas toleransinya. Jadi di dalam perhitungan di prosedur pengujian tadi ada batas yang harus misalnya apa 90 sampai 110% misalnya. Jadi untuk kadar 90% berapa yang harus dicapai dari perhitungan tadi. Kemudian batas toleransinya berapa. Jadi misalnya 90 tadi sampai 110% tadi. Kemudian juga mencakup frekuensi pengujian ulang, terutama untuk bahan awal. Jadi untuk bahan awal ini juga dilakukan kapan dilakukan proses pengujian ulang dari bahan baku atau bahan awal yang akan kita gunakan untuk proses produksi atau disebut dengan retest date ya, retest date-nya kapan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan bahan ini adalah untuk bahan awal, ini semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam proses pengolahan obat. Walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat dalam produk obat, maka harus ini disebut dengan bahan awal. Jadi bahan awal adalah semua bahan ya yang kita gunakan. Kemudian bahan ini terdiri dari bahan pengemas dan juga bahan awal ini terdiri dari bahan baku aktif maupun tidak aktif tadi. Jadi ada orang yang mengatakan bahan baku. Jadi bahan baku ini apa? Bahan baku itu terdiri dari dua macam, yaitu bahan baku aktif maupun bahan baku tidak aktif atau yang eksipien atau bahan baku tambahan. Nah, ini disebut dengan bahan awal. Kemudian bahan pengemas, yaitu tiap bahan termasuk bahan cetak yang kita gunakan dalam proses pengemasan obat, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi yang kemarin kita bahas di episode yang lalu, atau keperluan pengiriman keluar dari pabrik. Jadi bahan pengemas ini adalah pengemas primer maupun pengemas sekunder yang kemarin kita bahas di bagian pengemasan kemarin. Kemudian pemeriksaan bahan awal, yaitu lakukan pemeriksaan visual atas semua wadah yang diterima. Jadi pada saat kita terima barang, maka kita lakukan pemeriksaan. Yang meriksa siapa ini? Ya, ini adalah tugas dari QC melakukan pemeriksaan bahan. Kita periksa apa? Surat jalannya, apakah ada PO atau purchase order atau purchase request, kemudian labelnya, nama bahan, nomor batch atau lotnya, nama pabrik pembuatnya, nomor wadahnya, dan juga expired date-nya dari bahan yang kita sampling atau kita periksa tadi. Kemudian periksa wadahnya, yaitu bahwasanya tidak boleh rusak atau penyok. Kemudian tutup wadahnya harus tetap utuh atau masih ada. Kemudian tersegel, ya, masih tersegel dari pabrik pembuatnya. Kemudian label, apakah ada apa tidak dari label dari pembuatnya, hati-hati ya. Jadi seperti yang kasus kemarin terjadi di Panama, jadi labelnya itu digonta-ganti nggak karuan, sehingga kemudian akhir timbullah
problem yang sangat luar biasa. Masalah pencemaran kontaminasi di industri farmasi yang menjadi legenda ya, tanda petik sampai sekarang, yaitu kontaminasi dari gliserin yang ternyata dalamnya adalah diethylene glycol, sehingga mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang cacat seumur hidup. Jadi harus dipastikan bahwa label asli dari pabrik pembuat bahan alkohol tadi masih ada tertempel di dalam wadahnya tadi. Kalau labelnya tidak sesuai, mendingan ditolak saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin apa yang terdapat di dalam bahan tadi. Kemudian apakah tercium bau asing apa tidak? Apakah basah apa tidak? Jadi ini adalah merupakan sebelum dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, maka secara fisik ini perlu kita lakukan pemeriksaan tadi. Nah, kemudian proses pengambilan sampel. Perlu dilakukan identitas suatu batch awal, biasanya hanya dapat dipastikan apabila sampel diambil dari tiap wadah dan dilakukan uji identitas terhadap setiap sampel yang kita ambil. Jadi untuk uji identitas ini perlu dilakukan setiap wadah sampel bahan awal yang kita gunakan. Jadi tidak bisa menggunakan akar N/1, tidak. Yang kita untuk identifikasi harus sekarang semuanya. Jadi untuk studi CPUB edisi tahun 2018 ini, maka sampel harus diperiksa semua tiap wadah tadi ya. Nah, kemudian untuk pengambilan sampel, nah ini yang digunakan untuk pengujian, bisa kita gunakan beberapa metode. Misalnya untuk pola N digunakan jika di bahan tadi diberikan homogen dan berasal dari pemasok yang disetujui. Ini kita gunakan rumus N atau jumlah sampel yang kita uji adalah akar N+1. Nah, jadi akar N+1 ini dari mana? Yaitu dari bahan yang diperkirakan homogen, misalnya satu jenis atau satu batch atau satu lot dan sebagainya, dan diperoleh dari pemasok yang sudah kita setujui atau approval vendor. Jika tujuannya identitas, maka digunakan yaitu P, yaitu 0,4 akar N. Jadi ini adalah yang kita gunakan untuk uji identitas. Pola R digunakan untuk bahan yang diperkirakan tidak homogen dan atau berasal dari pemasok yang belum dikualifikasi. Ini adalah 1,5 kali akar N. Jadi jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang homogen dan berasal dari pemasok yang sudah disetujui. Jadi pola-pola pengambilan sampel ini perlu dilakukan atau perlu dibakukan di dalam protap atau SOP. Nah, untuk bahan pengemas, pengambilan sampel bahan pengemas ini bisa menggunakan British Standard, yaitu BS 6 sekian-sekian, atau menggunakan ANSI nomor sekian-sekian. Jadi kita bisa gunakan beberapa macam cara untuk melakukan proses pengambilan sampel untuk bahan pengemas ini. Nah, untuk pengujian, tadi lagi-lagi bahwa metode analisis hendaklah divalidasi. Kemudian laboratorium menggunakan metode analisis tanpa melakukan validasi awal, maka hendaklah dilakukan verifikasi kesesuaian metode dari analisis tersebut. Jadi mungkin dalam di satu perusahaan terdapat beberapa laboratorium di mana validasi metode analisa yang dilakukan tidak di laboratorium yang akan melakukan pengujian, maka sebelum dilakukan pengujian dilakukan verifikasi dulu, tidak diuji akurasi dan presisinya. Nah, nanti bagaimana cara melakukan validasi metode analisa ini akan kita bahas nanti secara lebih detail di bab tentang kualifikasi dan divalidasi. Nah, semua kegiatan pengujian yang diuraikan dalam izin edar obat hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwa apa yang kita janjikan pada saat kita melakukan proses registrasi obat, maka harus juga dilaksanakan dalam proses pengujian ini. Seperti apa misalnya? Termasuk adalah uji impurities. Jadi biasanya kalau kita di dokumen registrasi itu dicantumkan pengujian tentang impurities. Nah, pada saat kita melakukan proses pengujian di industri farmasi dalam proses produksi sehari-hari, maka pengujian tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan izin edar yang sudah disetujui tadi. Nah, kemudian hasil pengujian terhadap atribut mutu kritis hendaklah dibuat tren dan dicek untuk memastikan bahwa masing-masing konsisten satu dengan yang lainnya. Jadi untuk pengujian atribut kritis misalnya apa kadar, disolusi dan sebagainya, ini perlu dibuat tren dari masing-masing produk yang kita lakukan pengujian. Semua kalkulasi hendaklah diperiksa dengan kritis. Jadi untuk perhitungan dan lain-lainnya harus ada pengawasan dari
atasannya, baik itu supervisornya maupun dari manajernya. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi tanggung jawab seperti yang disebutkan tadi dari Departemen Quality Control atau pengawasan mutu ini adalah melakukan pengawasan selama proses produksi yang disebut dengan IPC atau in process control. Apa itu IPC atau in process control? Adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilembagakan dan dilaksanakan selama proses pembuatan obat, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan obat di industri farmasi tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terlanjur diproduksinya obat yang tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan. Jadi, in process control ini kita gunakan supaya produk tadi tidak bablas gitu ya. Meskipun karena apa? Karena kalau nanti ini tidak dilakukan pengawasan pada tahapan-tahapan tertentu, bisa jadi nanti pada produk akhir produknya harus di reject. Nah, padahal sudah dibuat sedemikian rupa sehingga akan sulit sekali apabila kita lakukan pengolahan ulang maupun reworking proses. Nah, ini sehingga sebelum menjadi terlanjur dicetak atau terlanjur di coating atau terlanjur menjadi sirup, maka pada tahapan-tahapan tertentu kita lakukan pengujian sehingga jika terjadi sesuatu bisa kita lakukan perbaikan dan sebagainya. Nah, kemudian cara pengawasannya yaitu pengawasan dilakukan dengan pengambilan sampel atau contoh dan mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pada langkah-langkah tertentu dari proses pengolahan. Nah, jadi pada tahapan-tahapan tertentu kita lakukan proses pengujian. Ini dilakukan untuk apa istilahnya? Proses produksi yang masih menggunakan sistem batching ya, seperti ini yang masih sistem batching. Jadi seperti kita tahu bahwa ada dua macam sistem produksi, yaitu sistem batching dan sistem continuous. Kalau sistem continuous biasanya alat-alat IPC ini melekat di dalam alat yang disebut dengan PET atau proses analytical technology. Jadi selama proses produksi maka terdapat di alat tadi atau di mesin tadi juga terdapat alat IPC-nya sehingga setiap saat bisa melakukan proses pengujian. Nah, kalau misalnya alatnya tadi masih menggunakan sistem manual atau konvensional, maka dilakukanlah in process control pada tahapan-tahapan dari proses produksi ini yang disebut dengan IPC atau in process control. Nah, bisa juga pengawasan ini dilakukan oleh orang produksi. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk menjamin bahwa mesin dan peralatan produksi serta proses yang digunakan akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Dulu di awal saya berkarir di industri farmasi, saya mengawali karir dari sini, dari pengawasan selama oleh bagian IPC produksi, istilahnya adalah IPC produksi atau in process control produksi. Nah, tugas saya adalah memastikan dan menjamin mesin dan peralatannya. Jadi fokus saya pada mesinnya, pada alatnya, bahwa mesin tadi bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Nah, beda dengan IPC oleh QC. Jadi pengawasan oleh QC ini adalah untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan pada tahap tertentu tadi memenuhi spesifikasi. Jadi kalau QC fokusnya pada produknya, kalau orang produksi fokusnya pada mesin dan peralatan yang kita gunakan. Nah, ini bedanya, beda cara pandangnya. Jadi kalau mesinnya terjadi sesuatu, maka kita lakukan adjustment, ya, apakah itu menambah berat dan sebagainya. Tapi kalau orang QC nggak peduli mesinnya mau kamu apain, yang penting produknya memenuhi persyaratan. Nah, begitu. Jadi beda antara IPC oleh produksi dan IPC oleh QC adalah bedanya di situ. Jadi pengawasan oleh bagian QC adalah untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan pada tahap tertentu tadi telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi kalau IPC dari QC ini fokusnya adalah pada produk antara atau produk ruahan yang dihasilkan dalam proses tadi. Nah, bagian pengawasan mutu menentukan apakah tahap lanjutan dari proses pengolahan dapat dilaksanakan atau tidak berdasarkan dari pengujian yang dilakukan. Nah, jadi tugasnya QC adalah ini bisa dilanjut apa tidak. Kenapa? Sehingga pada di batch record atau di catatan pengolahan batch nanti pasti ada tanda tangan dari orang QC, apakah ini bisa diloloskan untuk proses berikutnya apa tidak. Jadi seperti tadi disebutkan bahwa hak daripada QC untuk meloloskan atau menolak dari produk ruahan maupun produk antara. Sedangkan kalau produk jadi siapa tadi yang bertanggung jawab, yang meloloskan atau menolak? Kalau produk jadi
adalah bagian quality assurance. Nah, sedangkan bagian QC ini adalah tugasnya adalah menolak atau meloloskan produk ruahan atau produk antara. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses in-process control yang dilakukan di industri farmasi. Misalnya ini adalah proses pembuatan tablet. Kita tahu bahwa ada 3 macam metode pembuatan tablet, yaitu metode cetak langsung, metode granulasi basah, dan juga granulasi kering. Nah, ini adalah proses yang dilakukan. Nah, misalnya apa? Untuk cetak langsung misalnya, dilakukan cek pemeriksaan kadar pada tahap apa? Pada tahap setelah proses pencampuran akhir. Nah, yang mencampur siapa? Mencampur orang produksi. Yang meriksa keseragaman kadarnya siapa? Orang IPC atau orang QC. Diambillah sampelnya setelah dilakukan proses pencampuran akhir. Nah, ini adalah tugas daripada quality control atau IPC. Bagian IPC adalah bagian dari quality control. Kemudian pada granulasi kering, nah, di situ juga ada proses pencampuran akhir yang dilakukan juga cek pemeriksaan dari keseragaman kadar. Misalnya untuk granulasi basah yang dilakukan di mana? Dilakukan proses pengeringan granul. Kenapa? Karena pengeringan granul adalah merupakan hal yang sangat penting sekali di proses pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Maka perlu dilakukan cek IPC kadar air setelah proses pengeringan granul. Kemudian proses yang berikutnya adalah yang penting adalah proses pentabletan. Nah, kalau tablet dilakukan selama proses tableting tadi, apa yang perlu dicek? Misalnya apa? Keseragaman kadar, keragaman bobot, kekerasannya, kerapuhannya, waktu hancur, disolusi dan sebagainya. Nah, selama proses produksi tadi, bagian IPC mengambil sampel di awal, di tengah, di akhir, bisa jadi mungkin sehari 3 kali di pagi, siang maupun sore. Nah, ini diatur berapa frekuensi pengambilan sampel juga diatur. Nah, diatur di mana? Di protap cara in-process controlnya. Yang membuat adalah bagian quality control. Nah, kemudian pada saat pengemasan primer ini juga dilakukan IPC. Dilihat apanya? Penampilannya, kebocorannya, penandaannya, benar apa tidak dan sebagainya. Nah, ini dilakukan proses in-process control. Di pengemasan sekunder juga dilakukan proses IPC ini, yaitu apa? Yang diperiksa penampilannya, kelengkapannya, kemudian juga penandaannya sudah benar apa tidak. Nah, ini adalah kegiatan bagaimana melakukan in-process control selama proses produksi berlangsung. Kemudian proses coating misalnya atau penyalutan, ada film coating, ada sugar coating. Nanti kalau ada waktu kita kapan-kapan bicara tentang coating ini, menarik sekali ya bagaimana melakukan proses sugar coating maupun film coating ini. Nah, dilakukan pemeriksaan IPC di situ ada keragaman pemeriksaan ini dilakukan setelah proses coating setelah proses coating berlangsung. Jadi pengambilan sampelnya dilakukan setelah proses penyalutan ini sudah selesai dilaksanakan. Apa yang diperiksa? Keseragaman kadar. Kalau kadar adalah keseragaman, ya, jadi content uniformity kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bobot adalah keragaman atau weight variety. Jadi kalau bobot itu adalah keragaman bobot. Kenapa? Karena yang diperiksa adalah RSD-nya. Sedangkan kalau kadar adalah keseragaman kadar. Karena yang diperiksa nanti adalah rata-rata dari kadar yang kita periksa tadi. Di awal, di tengah, akhir. Kemudian kita lakukan pengujian dan diambil rata-ratanya berapa kadar dari sampel yang kita uji tadi. Kalau bobot adalah weight variation, yaitu keragaman bobot. Kalau kadar content uniformity. Jadi berbeda di situ. Kemudian kerapuhan yang kita lakukan untuk tablet yang sudah disalut, bagaimana dicek kerapuhannya. Kemudian waktu hancurnya dan juga disolusi. Ada yang aneh nggak di sini? Di coating kenapa tidak dilakukan tes kekerasan? Nah, jadi kalau di coating, tablet coating yang sudah di coating itu tidak perlu dilakukan uji kekerasan. Kenapa? Karena tablet itu sudah di coating, sudah disalut, sehingga tidak perlu diuji kekerasannya. Yang diuji apa? Friability-nya. Nah, jadi kerapuhan yang penting diuji. Nah, termasuk juga di sugar coating. Ini diperiksa apanya? Keseragaman kadarnya, keragaman bobotnya, kerapuhannya, waktu hancur ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk tablet coating ini bisa jadi tergantung berapa waktu lama untuk dia bisa larut, bisa waktu hancur. Kalau tablet biasa dia maksimal kalau sesuai dengan di farmakope adalah maksimal 15 menit. Tapi kalau sudah di coating, nah bisa sampai 1 jam atau tergantung dari tujuan penyalutan tadi. Nah, kemudian yang penting ada disolusinya. Nah, disolusinya ini yang sesuai dengan monografinya berapa
persen obat yang bisa terlarut, juga bagaimana tujuan dari penyaluran tadi, apakah ada salut enterik, ada salut lepas lambat, ada salut untuk menutupi rasa, menutupi bau dan sebagainya. Jadi tergantung dari tujuan penyaluran tadi. Kemudian pada saat pengemasan primer dan sekunder juga sama, tadi dicek juga penampilannya, kebocorannya, penandaannya. Kalau di packaging sekunder juga diperiksa bagaimana kelengkapannya, penandaannya atau codingnya dan sebagainya. Kemudian untuk proses pembuatan krim dan ointment, karena ini ada 2 fase, maka perlu dilakukan pengecekan di mana pada saat proses homogenisasi, pendinginan dan juga proses vakuman. Nah, ini setelah menjadi sediaan produk ruahan, maka barulah InPC ini melakukan proses pengambilan sampel. Yang diperiksa apa? Organoleptisnya, bagaimana kadar zat aktifnya, pH-nya berapa, kemudian bagaimana BJ-nya, viskositasnya dan sebagainya. Ini adalah parameter yang diuji pada saat kita melakukan proses in-process control untuk sediaan krim maupun ointment. Kemudian pada waktu pengisian dalam cup misalnya, dilihat bagaimana penampilannya, kontrol bobotnya dan juga bagaimana penandaannya di masing-masing cup tadi. Kemudian di pengemasan sekunder seperti tadi juga ada dicek penampilannya, kelengkapannya dan sebagainya. Kemudian untuk sirup, nah di sirup ini juga dilakukan proses in-process control, yaitu dilakukan setelah proses penyaringan atau filtrasi. Jadi sirup ini adalah ada proses pencampuran, kemudian proses proses mixing atau pencampuran, kemudian ada proses filtrasi, kemudian ada proses pengisian dan sebagainya. Nah, pada saat proses penyaringan ini dilakukan proses IPC, yaitu organoleptisnya, bagaimana kadar zat aktifnya, berapa pH-nya, BJ dan juga viskositasnya. Kemudian pada saat pengisian dan penutupan botol atau filling dan cropping atau capping, ini juga dilakukan pemeriksaan, yaitu penampilannya, uji kebocoran dan juga volumenya atau volume terpindahkannya berapa. Jadi ini adalah syarat-syarat yang diuji pada saat kita melaksanakan in-process control. Nah, untuk suspensi ini sangat penting sekali diuji karena ini adalah 2 fase, yaitu ada fase dispersi dan juga fase sebagai pembawa, yaitu sirupus simplex. Pada saat kita lakukan proses penghalusan dengan menggunakan colloid mill, maka kita periksa ukuran partikelnya. Nah, biasanya di batch record itu tercantum berapa persyaratan dari ukuran partikel yang diperbolehkan agar suspensi ini tidak mudah mengendap. Ya, jadi suspensi yang baik adalah tidak mudah mengendap, dan jika mengendap mudah untuk dikocok kembali, mudah terdispersi kembali. Jadi ini sangat terkait dengan dengan ukuran partikel, sehingga ini menjadi parameter yang sangat penting untuk diperiksa di in-process control ini. Nah, termasuk di situ di pencampuran akhir organoleptisnya seperti apa, kadar zat aktifnya di setiap takaran, kemudian pH, BJ, viskositas dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk proses pembuatan di suspensi. Nah, kemudian QC juga memiliki tugas untuk melaksanakan program stabilitas. Nah, program stabilitas ini ada 2, yaitu program stabilitas sebelum pemasaran dan program stabilitas pasca pemasaran. Kalau program stabilitas sebelum pemasaran ini adalah tugas dari R&D, ya, tugas dari R&D untuk melakukan uji stabilitas untuk dilakukan sebelum pemasaran atau sebelum mendapatkan nomor izin atau nomor rek dari Badan POM. Uji stabilitas sebelum pemasaran ini kita lakukan untuk mendapatkan data tentang expired date. Jadi expired date ini ditentukan pada saat kita melakukan uji stabilitas sebelum obat tadi disetujui atau mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Nah, program stabilitas itu adalah memberikan bukti mengenai bagaimana mutu bahan baku atau produk tadi berubah sepanjang waktu karena adanya berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara maupun cahaya. Nah, dengan program ataupun stabilitas ini maka dimungkinkan itu tadi karena cara penyimpanan produk yang direkomendasikan. Jadi pada saat kita lakukan uji stabilitas sebelum pemasaran, maka kita bisa sarankan bagaimana cara penyimpanannya. Misalnya wadahnya seperti apa, apakah di blister, apakah di strip. Kalau misalnya untuk sirup, apakah sirup botolnya harus botol yang coklat, apakah boleh menggunakan botol yang bening dan sebagainya. Ini adalah yang disarankan hasil dari pengujian stabilitas tadi. Kemudian periode uji ulang untuk bahan. Nah, ini yang masa edar bahan baku aktif atau produk jadi. Jadi untuk menentukan expired date-nya. Jadi untuk menentukan expired date kita bisa gunakan dengan menggunakan accelerated test atau tes yang dipercepat yang sudah kita pelajari pada
pengembangan produk kemarin ya, di R&D kemarin, di beberapa episode yang lalu tentang proses pengembangan produk baru ya. Kemudian juga ini ada juga untuk melakukan kelebihan jumlah yang perlu dilakukan ke dalam satu formulasi produksi suatu obat, atau faktor perkalian, atau penambahan dari di overdose istilahnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang QBD ya, bagaimana langkah-langkah agar kita bisa melakukan overdose. Harus hati-hati sekali, jangan sampai terjadi overdosis dari zat berkhasiat yang kita lakukan dari overdose tadi. Nah, cara pengujiannya apa? Bagaimana? Ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin pada saat kita belajar tentang bagaimana pengembangan produk. Ada pengujian jangka panjang pada kondisi normal, yaitu pada suhu 30 plus minus 2 derajat Celcius dan pada kelembapan 60 plus minus 5%. Nah, pengujian terbagi menjadi beberapa interval, minimum 3 bulan dari tahun pertama, kemudian setiap 6 bulan pada tahun kedua, dan selanjutnya adalah setiap tahun sekali sampai masa expiry date-nya. Nah, lama periode pengujian ditentukan oleh masa edar yang diperkirakan bagi produk tersebut. Selanjutnya adalah pengujian yang dipercepat. Nah, pengujian ini dilakukan dalam kondisi penyimpanan yang tidak normal atau ekstrim, yaitu pada suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius dan kelembapan 75 plus minus 5%. Lama periode pengujian adalah 3-6 bulan. Ini digunakan pengujian terbagi menjadi sedikitnya 4 interval waktu dengan kondisi yang diperberat seperti temperatur, kelembapan, dan juga adanya paparan cahaya. Nah, hasil pengujian kemudian diekstrapolasi ke dalam satu kondisi penyimpanan normal dan didapatlah data tentang stabilitas produk. Nah, ini digunakan untuk sebelum dipasarkan ya, pengujian ini. Nah, setelah dipasarkan, nah ada yang namanya dengan stabilitas pasca pemasaran atau post market stability. Jadi setelah dipasarkan, stabilitas tersebut adalah dipantau menurut program berkesinambungan yang sesuai, yang memungkinkan pendeteksian semua masalah stabilitas, misal perubahan pada tingkat impurities, profil disolusi, dan sebagainya, yang berkaitan dengan formula dalam kemasan yang telah dipasarkan tadi. Jadi CPUB 2018 ini mengatur bagaimana program stabilitas dari pasca pemasaran ini. Nah, tujuan dari program stabilitas pemasaran ini adalah untuk memantau produk selama masa edarnya ya. Jadi sebelum ditangkap oleh Badan POM di luaran ya, jika terjadi penyimpangan dari spesifikasinya, maka kita lakukan bagaimana pengujian di laboratorium tadi. Kenapa? Kalau sudah ditangkap POM di luar, oleh Badan POM di luar, maka akan tersebar ke seluruh Indonesia bahwa produk ini nomor bat sekian, hasil produksi PT ini yang beralamat di sini tidak memenuhi persyaratan. Wah, nama kita menjadi tercemar kan, terkenal. Jadi produknya direkol oleh Badan POM. Nah, sebelum direkol maka kita punya yang disebut dengan stabilitas ini. Kita tahu bagaimana kita pantau berdasarkan dari uji stabilitas pasca pemasaran ini. Nah, ini juga untuk menentukan bahwa produk tetap dan dapat diperkirakan akan tetap memenuhi spesifikasi selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Jadi selama obat tadi disimpan sesuai dengan yang tertera pada label, seperti suhunya, kelembapannya, dan sebagainya, maka dipastikan bahwa spesifikasi akan tetap sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dan akan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditentukan sesuai dengan monografinya. Nah, kemudian bagian QC atau pengawasan mutu juga menentukan in-use stability study atau beyond use date. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang direkonstitusi, misalnya injeksi atau sirup kering. Ya, jadi untuk injeksi atau sirup kering ini juga pada saat pemakaian maka diberikan air atau water for injeksi atau air minum digunakan untuk restitusi. Biasanya adalah injeksi atau sirup kering. Nah, ini perlu dilakukan juga pengujian di laboratorium sendiri. Bagaimana keadaan kondisi jika produk yang kita buat tadi sudah direkonstruksi di lapangan baik oleh apoteker maupun oleh tenaga kesehatan yang lain yang di rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita punya data bagaimana in-use stability atau beyond use date-nya tadi. Nah, ini dilakukan uji stabilitas di periode akhir atau pada waktu masa kadaluarsa obat. Jadi di industri juga melakukan ini in-use stability ini. Jadi misalnya sirup itu kan dipakai berulang kali, kan tidak satu botol langsung diminum habis, kan
paling 15 mili atau 5 mili setiap kali pemakaian, padahal isinya adalah sekitar mungkin bisa 30, 60 atau bahkan mungkin 120 mili. Jadi bisa jadi dia dipakai bisa selama seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan mungkin juga disimpan lagi, kadang-kadang digunakan lagi. Nah, sama juga di industri farmasi juga dilakukan seperti itu. Jadi sudah dibuka, kemudian disimpan, kita lihat bagaimana apakah masih sesuai pada akhir kedaluarsanya, masih sama enggak hasilnya sesuai pada saat kita dibuka tadi. Jadi obat ini benar-benar kita jamin sampai masa expired date-nya obat tadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan, asal disimpan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada label obat tadi. Jadi tidak sekedar dilepas ke pasaran kemudian dibiarkan, tapi industri farmasi juga melakukan pengujian yang sama yang dilakukan di konsumen. Nah, ini disebut dengan in-use stability atau beyond use date. Nah, kemudian QC juga melakukan pengujian terhadap return sample. Nah, bisa digunakan untuk studi surveillance atau studi stabilitas. Ini disimpan pada suhu ambien suhu dan juga RH yang dipantau. Nah, dilakukan uji stabilitas yang return sample ini pada periode 12, 24, 36 bulan ya, sampai masa expiry date-nya, tergantung dari bagaimana masa expiry dari masing-masing produk tadi. Nah, hal yang baru juga diatur di dalam CPUB edisi tahun 2018 adalah transfer method analisis. Ini terkait dengan kewajiban atau implementasi dari quality by design di CPUB edisi tahun 2018 ini. Yang ini tidak diatur dalam CPUB sebelumnya. Sebelum melakukan transfer metode analisis, pemberi transfer hendaklah memverifikasi bahwa metode analisis sesuai dengan yang tercantum dalam izin edar atau dokumen yang relevan. Metode transfer ini bisa jadi antar perusahaan, yaitu misalnya antar R&D ke bagian QC misalnya. Karena biasanya di R&D ini yang mengembangkan produk analisanya. Karena yang pertama kali tahu produknya adalah bagian R&D, yang membuat sistemnya adalah R&D, yang membuat formulanya adalah R&D, maka yang membuat analisanya juga bagian R&D. Nah, padahal pelaksanaan sehari-hari yang melaksanakan siapa? Bagian QC. Maka perlu apa? Perlu juga adanya metode transfer method analisis ini. Jadi ditransfer dari bagian QC ke bagian di bagian R&D ke bagian QC. Nah, metode transfer ini diatur di dalam CPUB. Jadi sebelum melakukan transfer method analisis, pemberi transfer hendaklah memverifikasi dulu bahwa metode analisis yang tadi sesuai dengan yang tercantum di dalam izin edarnya. Kalau nggak sesuai, ngapain juga ditransfer? Kan nanti pada saat diperiksa oleh Badan POM, kok nggak cocok dengan izin yang saya berikan di izin edar tadi, gitu. Nah, perlu dilakukan validasi metode analisis hendaklah ditinjau untuk memastikan pemenuhan dari persyaratan terakhir tadi. Nah, ini metode transfer tadi bisa dilakukan pada saat kita melakukan validasi metode analisa, baik oleh secara internal dari R&D ke bagian QC maupun jika kita melakukan tol pengujian atau alih daya pengujian ke bagian yang lain atau ke pihak yang lain. Nah, pada saat kita melakukan pengujian tadi, maka dilakukanlah validasi metode analisa dari kedua belah pihak tadi, baik yang pemberi metode transfer maupun yang penerima dari metode transfer tadi. Transfer metode analisis dari satu laboratorium, nah ini laboratorium memberi transfer ke laboratorium yang lain atau penerimanya hendaklah dijelaskan dalam protokol yang rinci. Jadi metode transfer tadi harus secara rinci, ya, jangan pokoknya lakuin analisa dengan metode spektro. Nah, spektro seperti apa? Bagaimana cara kerjanya? Berapa sampel yang ditimbang? Berapa panjang gelombangnya? Bagaimana buffernya? Bagaimana pH-nya? Bagaimana dan sebagainya. Jadi harus ada protokol yang merinci secara lengkap bagaimana metode tadi harus dilaksanakan di penerima transfer tadi. Nah, protokol transfer tadi tidaklah mencakup seperti ini ya, namun terbatas pada parameter identifikasi analisis yang akan dilakukan dan metode uji yang relevan yang akan ditransfer. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan tambahan, identifikasi baku dan sampel yang akan diuji, identifikasi kondisi pengiriman dan juga penyimpanan khusus dari sampel ujinya. Kriteria keberterimaan juga hendaklah berdasarkan dari hasil validasi metode yang terkini. Nah, demikianlah teman-teman semua ya, bagaimana pelaksanaan dari bab 7 tentang CPUB edisi 2018 tentang pengawasan mutu ya. Pengawasan mutu kita tahu semua adalah merupakan bagian esensial dari cara pembuatan obat yang baik, yang memberikan kepastian bahwa produk tadi secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya.
Penerapan CPUB 2018 ini membawa berbagai perubahan yang sangat luar biasa di dalam proses pengawasan mutu ini, terutama terkait dengan penerapan quality by design yang merupakan bagian penting dari CPUB edisi tahun 2018 ini. Dan penjaminan mutu obat ini hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat, termasuk personel yang dalam di pengawasan mutu ini, memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan kemuliaan obat yang kita produksi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau usulan, silahkan tulis di komen di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.